informasi pertama, peraturan terkait dengan pendatang non-muslim dilarang bermukim di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta ini akhirnya dicabut. Pencabutan dilakukan Kepala Duku setempat karena dinilai melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Kita ke informasi pertama, peraturan terkait dengan pendatang non-muslim dilarang bermukim di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta ini akhirnya dicabut. Pencabutan dilakukan Kepala Duku setempat karena dinilai melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan terkait pendatang non-muslim dilarang bermukim di Dusun Karet, Desa Pleret, Bantul, Yogyakarta akhirnya dicabut. Aturan tersebut dicabut setelah keluhan Slamet Jumiarto menjadi viral di media sosial. Saya sudah pindah, yaitu di Dusun Pleret, Dusun Karet, Pleret. Dalam video ini, Slamet mengaku ditolak tinggal di perdukuhan atau padukuhan Karet. Alasannya, Slamet bukan beragama Islam atau non-muslim. Di mana ketua dusun sini, ketua ya, melarang saya, RT-nya juga Dusun Karet ya, RT 8, Pungkuran Banguntapan, Bantul, melarang saya untuk dan keluarga, istri saya, anak saya untuk tidak boleh tinggal di sini karena dengan alasan saya seorang non-muslim atau seorang Katolik. Menanggapi permasalahan ini, polisi hingga jajaran Pemkab Bantul pun turun tangan menengahi persoalan tersebut dengan mendatangi keluarga Slamet Jumiarto dan pemerintah desa. Hingga akhirnya, kepala dusun setempat mencabut peraturan yang sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun tersebut karena dinilai telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Kepala Dusun Karet Iswanto membenarkan ada aturan tertulis yang dibuat pada 19 November 2015. Ia menandatangani peraturan itu bersama Ketua Kelompok Kegiatan Dusun Karet. Aturan ini berlaku bagi pendatang non-muslim, penganut kepercayaan, dan Islam dengan paham berbeda dengan yang dianut warga Dusun Karet seperti kelompok Islam radikal. Sebelumnya, Bupati Bantul Suarsono mengatakan aturan yang dibuat padukuhan Karet telah melanggar hukum. Aturannya sudah dicek, dilihat, itu melanggar hukum itu. Dan yang membuat aturan itu juga sudah mengakui salah. Mau tidak dipakai lagi, ya, karena itu tadi saya kedepankan untuk kebinekaan, kita harus saling menghormati, menghargai, walaupun itu tadi yang saya sampaikan beda ras, suku dan agama. Ya. Meski larangan sudah dicabut, keluarga Slamet Jumiarto tetap berencana pindah rumah kontrakan. Keluarga Slamet berharap kasus yang dialaminya tidak terulang dan menjadi pelajaran bagi yang lain. Kasus intoleransi yang dialami Slamet Jumiarto berawal saat dirinya mengontrak rumah bersama anak dan istrinya di Dusun Karet, Pleret, Bantul. Slamet terkejut saat mengetahui ada aturan di dusun setempat yang menolak warga non-muslim bermukim. Sebelumnya, kasus intoleransi juga pernah terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Januari 2017, Camat Pajangan Bantul yang beragama Katolik ditolak warganya. 11 Februari 2018, Gereja Santa Lidwina di Kabupaten Sleman diserang orang tak dikenal dengan senjata tajam saat misa pagi. 13 Oktober 2018, persiapan tradisi sedekah laut di Bantul dibubarkan kelompok intoleran. 17 Desember 2018, pemotongan nisan berbentuk salib terjadi di Kota Gede. Diharapkan, kejadian yang menimpa Slamet adalah kasus intoleransi yang terakhir di Kota Yogyakarta. Kota yang dikenal dengan gelar The City of Tolerance atau Kota Toleransi. Tim Liputan CNN Indonesia. Pemirsa, 12 orang mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat menjadi korban pelecehan dari sejoli yang juga berkuliah di kampus yang sama. Modus para pelaku yakni merekam aksi tidak senonoh dan juga bagian vital korban saat sedang tidur. Sepasang kekasih yang terdaftar sebagai mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat viral di media sosial setelah diduga melakukan pelecehan seksual. Sebuah akun Twitter @andalasv sempat mengunggah foto dan nama kedua pelaku serta menceritakan kronologi pelecehan seksual.
Berdasarkan laporan, korban berjumlah 12 orang yang juga merupakan mahasiswa dan mahasiswi di kampus yang sama. Modus pelecehan yang dilakukan pelaku yakni merekam aksi tidak senonoh pada bagian vital korban saat korban sedang tertidur. Rekaman video pelecehan itu kemudian dikirimkan kepada sang kekasih. Beruntung beberapa pelaku sempat memergoki aksi pelaku dan telah melaporkan perbuatan pelaku ke pihak kampus dan juga aparat kepolisian. Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Andalas langsung melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi kepada kedua pelaku. Pemeriksaan telah dilakukan dan telah selesai. Kemudian semua korban saksi juga telah terlapor. Kemudian terlapor juga telah dilakukan pemeriksaan psikologis. Kemudian kedua terlapor telah mengakui perbuatannya. Karena itu Satgas telah mengirimkan surat kepada Rektor Universitas Andalas untuk melakukan penonaktifan kepada para pelaku ini. Sementara itu, kasus pelecehan seksual ini juga sedang diselidiki oleh Direskrim Polda Sumatera Barat. Di Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Video perundungan sesama siswa viral di media sosial. Dari keterangan polisi, video tersebut direkam di Kecamatan Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah. Adegan itu ditonton sejumlah siswa lainnya yang berada di lokasi. Beberapa siswa yang mencoba melerai justru mendapat ancaman dari pelaku perundungan. Belakangan terungkap pelaku utama adalah MK, pelajar kelas 9 SMP Negeri 2 Cimanggu. Sementara korban adalah FF yang merupakan adik kelas MK. Polisi pun bergerak cepat dengan mengamankan MK pada Selasa 26 September 2023 malam. Wakapolresta Cilacap AKBP Arif Fajar Satria menuturkan tersangka lalu dibawa ke Mapolresta Cilacap untuk penyelidikan lebih lanjut. Arif menjelaskan ratusan personel dikerahkan untuk menghalau massa yang sudah memadati rumah pelaku. Menurut Arif, petugas mengamankan MK setelah menerima laporan dari bisa dilihat maraknya kasus perundungan seksual dan anti toleransi di masyarakat yang sangat mengkhawatirkan. Kasus seperti itulah yang mencerminkan masyarakat tidak menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Baik individu atau kelompok lain berdasarkan perbedaan agama, ras, atau orientasi seksual. Pentingnya untuk kita mengatasi tindakan-tindakan tersebut. Untuk mengatasi kasus semacam ini, tindakan yang dapat diambil adalah 1. Melapor kepada pihak yang berwenang. 2. Memberikan dukungan emosional dan moral kepada sang korban. 3. Promosi tentang hak asasi manusia, toleransi, dan pentingnya saling menghormati. Mengingatkan pada kita semua untuk menciptakan masyarakat yang aman, di mana semua individu dapat hidup tanpa rasa takut atau diskriminasi.